Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita akan mulai membaca kitab Al-Mumti fi Syarhi Al-Ajurumiyah, pembahasan tentang nahwu. Ya, mudah-mudahan ini bisa menjadi wasilah untuk kita bisa membaca kitab-kitab para ulama, kita bisa memahami Al-Quran dan Sunnah, karena memang seseorang tidak akan bisa memahami Al-Quran dan Sunnah kecuali dengan memahami bahasa Arab, dan salah satu cabang ilmu bahasa Arab itu adalah ilmu nahwu. Ya, adapun kitab Al-Mumti ini merupakan penjelasan dari matan Al-Ajurumiyah. Adapun matan Al-Ajurumiyah itu ditulis oleh Imam Ibnu Ajurum yang dikenal dengan Imam Ibnu Ajurum, dan kemudian yang menulis, yang menjelaskan matan Al-Ajurumiyah dalam kitab Al-Mumti ini adalah Syekh Abu Anas Malik ibn Salim ibn Matar Al-Mahdhari, ya. Dan kita pun akan langsung masuk pada pembahasan kitab tanpa kemudian kita memperpanjang muqaddimah. Kita akan langsung masuk pada pembahasan tentang al-kalam, ya, pembahasan tentang al-kalam sebagaimana yang ada di dalam cetakan yang ada pada ana itu. Kita mulai pada halaman yang ke-12, yaitu ta'riful kalami, definisi al-kalam. Baik. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, berkata musannif, pengarang rahimahullahu ta'ala, yaitu al-Imam Ibnu Ajurum, matan Al-Ajurumiyah. Adapun yang disebutkan qala al-musannif, kemudian ucapannya itu adalah perkataan Imam Ibnu Ajurum di dalam matan Al-Ajurumiyah. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, berkata pengarang rahimahullahu ta'ala, al-kalamu huwa al-labzu al-murakkabu al-mufidu bil wad'i. Sekarang masuk dalam pembahasan kalam. Al-Imam Ibnu Ajurum mengatakan al-kalam huwa adalah al-labzu, lafaz, al-murakkabu, murakkab, al-mufidu, mufid, bil wad'i. Insyaallah nanti akan kita pahami apa itu al-labzu, apa itu al-murakkab, apa itu al-mufid, apa itu bil wad'i, ya, di dalam penjelasan setelahnya. Asy-syarhu, penjelasan. Syekh Abu Anas Malik ibn Salim ibn Matar Al-Mahdhari, beliau menjelaskan, bada'a al-musannifu rahimahullahu, pengarang yaitu penulis matan Al-Ajurumiyah itu memulai bita'rifil kalami, memulai dengan definisi kalam. Jadi beliau di dalam pembahasan nahwu, ya, di dalam kitab matan Al-Ajurumiyah dimulai dengan pembahasan kalam. Makanya kata beliau di sini, beliau musannif memulai dengan definisi kalam. Apa alasannya? Li'anna an-nahwa, karena sesungguhnya nahwu itu li'iqamatil kalami, untuk meluruskan kalam, Kemudian kata beliau, faqala, maka
musannif Imam Ibnu Ajurrum mengatakan kalam itu adalah huwa al-labzu al-murakkabu al-mufidu bil wad'i. Kalam itu adalah al-labzu al-murakkabu al-mufidu bil wad'i. Fala budda, haruslah, kata beliau, fala budda, maka haruslah ayyajtami'a, terkumpul, fil kalami, di dalam kalam, arba'atu umurin, arba'atu fa'il yajtami', arba'atu umurin, terkumpul pada kalam itu 4 perkara. Jadi maksudnya apa? Sekarang kita dalam pembahasan kalam. Nah, kalam itu menurut ahli nahwu itu harus terkumpul padanya 4 perkara. Nah, 4 perkara itulah sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Ajurrum, yaitu al-lafzu al-murakkabu al-mufidu bil wad'i, yang mana harus terpenuhi 4-4-nya, tidak boleh hilang salah satunya. Ketika hilang salah satu maka tidak disebut dengan al-kalam. Sekarang masuk penjelasan masing-masing. Al-awwal, yang pertama, ayyakuna lafzan. Kalam itu ya adalah lafaz. Adalah lafaz. Ai, maksudnya apa lafaz? Sautan mustamilan, suara yang mencakup ala ba'dil hurufi al-hijaiyati, yang mencakup sebagian huruf-huruf hijaiyah. Nah, jadi kalam itu yang pertama dia harus lafaz. Apa yang dimaksud dengan lafaz? Yaitu suara yang mencakup sebagian huruf-huruf hijaiyah. Atsani, yang kedua, ayyakuna murakkaban. Kalam itu murakkab. Maksudnya apa murakkab? Ai muallafan, tersusun, min kalimataini, dari 2 kata, au aktsaro, atau lebih. Ya, jadi tersusun dari 2 kata atau lebih. Jadi minimalnya itu 2 kata baru bisa disebut dengan kalam. Kemudian yang ketiga, ayyakuna mufidan. Kalam itu mufid. Apa maksud mufid? Ai, maksudnya adalah yahsunu sukutul mutakallimi alaihi, yaitu bagusnya sukut, diamnya al-mutakallimi, orang yang berbicara, alaihi, atas kalam tersebut. Jadi maksudnya orang itu berbicara dengan suatu kalimat, maka ketika dia menghentikan pembicaraannya, memberhentikan kalimatnya, maka dianggap baik. Ya, yahsunu sukutul mutakallim alaihi, yang artinya orang lain pun tidak menunggu penjelasan yang berikutnya, karena memang orang pun sudah memahami apa maksud dari yang dia ucapkan. Itu makna mufid. Kemudian yang keempat, ayyakuna bil wad'i al-arabi. Nah, kalam itu dengan wad'i, peletakan al-arabi, ya, peletakan al-arabi, bahasa Arab. Maksudnya apa? Ai min kalamil arabi, yaitu dari kalamnya orang Arab, ya, kalamnya orang Arab, kalamil arabi. Jadi secara ringkas bil wad'i itu adalah dengan bahasa Arab. Kemudian kata beliau, nahwu qaulika. Contohnya ucapanmu, kata beliau menyebutkan contoh kalimat yang itu digolongkan sebagai kalam yang terpenuhi 4 hal ini, yaitu al-ilmu nafi'un. Al-ilmu nafi'un, ilmu itu bermanfaat. Nah, perhatikan di sini al-ilmu nafi'un. Nah, al-ilmu nafi'in, ya, al-ilmu nafi'un itu disebut kalam karena yang pertama terpenuhi lafaz. Ketika kita mengucapkan al-ilmu nafi',
maka terpenuhi syarat yang pertama yaitu lafaz, ya, yaitu suara. Al ilmu nafi'un, ada suaranya, kemudian suara tersebut mencakup sebagian huruf hijaiyah. Al ilmu nafi'un, itu semua adalah huruf hijaiyah. Kemudian dalam kalimat al ilmu nafi'un itu terpenuhi murakkab. Yang mana murakkab tadi tersusun dari 2 kata atau lebih. Maka di dalam kalimat al ilmu nafi' itu tersusun dari dua kata, maka terpenuhi murakkab. Kemudian mufid. Yang ketiga mufid. Nah, di dalam contoh al ilmu nafi' juga terpenuhi mufid. Ketika kita mengatakan al ilmu nafi', ilmu itu bermanfaat. Maka ketika kita diam, orang yang mendengar pun sudah memahami maksudnya, ya, bahwasanya ilmu itu bermanfaat. Kemudian tidak menunggu penjelasan yang lain. Kemudian yang keempat, ya, al ilmu nafi' dengan bahasa Arab. Jelas al ilmu nafi' dengan bahasa Arab. Jadi al ilmu nafi' itu disebut kalam karena terpenuhi 4 hal, yaitu dia lafaz, murakkab, mufid, bil wad'in. Kemudian kata beliau menyebutkan contoh berikutnya, wa nahwu qaulihi ta'ala, dan contohnya firman Allah Ta'ala, wa kallamallahu Musa taklima, dan Allah itu benar-benar berbicara kepada Nabi Musa. Insya Allah ini jelas, ya, ini jelas. Wa qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga contohnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyati, sesungguhnya amalan itu, ya, tergantung dengan niat, ya, bergantung dengan niat. Ini juga insya Allah jelas disebut kalam karena terpenuhi 4 hal tadi. Kemudian kata beliau asyarih, fakullun, maka setiap kalimat min hadhil jumali, ya, dari kalimat-kalimat ini, ya, ini pada ringkas, ya, kullun itu asalnya dia mudhaf, tetapi terkadang mudhaf ilaihnya mahdzub, dibuang, ya, secara lafaz, akan tetapi memang diniatkan ada, maka kemudian dia ditanwin. Fakullun asalnya adalah fakullu jumlatin. Nah, kalimat jumlah dihapus kemudian diganti jadi tanwin. Makanya tanwinnya juga di sini dikenal tanwin iwad, tanwin pengganti, yaitu pengganti dari kalimat, pengganti dari kata. Fakullun min hadhil jumali, maka setiap kalimat dari kalimat-kalimat ini tadi, ya, contoh-contoh yang beliau sebutkan di atas adalah, ya, kalamun nahwiyun, ya, kalam menurut ahli nahwu, ya, kalamun nahwiyun, kalam menurut ahli nahwu. Kenapa? Litawaffuri asyuruti, karena terpenuhinya syarat-syarat al-mutaqaddimati, yang terdahulu, ya, fiha, pada kalimat-kalimat tersebut. Nah, jadi contoh-contoh yang beliau sebutkan ini tadi, al ilmu nafi', kemudian ayat Allah wa kallamallahu Musa taklima, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat, ini disebut kalam karena terpenuhi 4 syarat tadi. Wahia, yang mana syarat-syarat tadi adalah al-lafzu, lafaz, at-tarkib, tarkib itu maksudnya murakkab, ya, wal ifadati, ifadah yaitu memberikan faedah, al-mufid, wal wad'ul arabiyyu, dan dengan bahasa Arab, ya. Baik, mudah-mudahan apa yang kita bahas pada kesempatan kali ini bisa dipahami. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.